Hai guys, selamat datang di Cut Vina Channel. Kali ini aku akan menceritakan kisah seorang raja yang homoseksual yang berjudul The Frozen of Flower. Gimana? Udah ada yang tahu belum ceritanya? Kalau belum, yuk dengar sama-sama kita dengar cerita filmnya. Oke? Langsung aja ya. Kisah seorang raja yang homoseksual, namun anehnya raja ini tetap menikahi seorang putri. Karena sudah menikah, raja dituntut untuk segera memiliki keturunan. Gimana caranya ya? Kan raja nggak suka perempuan. Oke, lanjut. Usai pernikahan raja, seperti biasanya, ia hanya tidur dengan panglima. Mereka melakukan yang seharusnya raja lakukan dengan ratu, karena memang udah dari dulu seperti itu kali ya. Usai urusannya dengan raja, panglima pun bergegas memakai pakaian untuk segera melakukan latihan pedang, sedangkan raja sudah tertidur lelap. Malam ini persiapan malam pengantin raja dan ratu. Ratu yang sedang siap-siap menunggu raja yang ditemani oleh pengawal-pengawal dan pelayan-pelayan kamar istana ratu. Raja merasa enggan melakukan atau menyentuh ratu karena biasanya ia hanya melakukannya dengan panglima. Aneh juga nih raja ya. Ia mencoba, namun malam itu tidak terjadi apa-apa. Ia bingung karena raja tidak ada perasaan apa-apa kepada ratu dan hanya menyukai laki-laki saja. Keesokan harinya, ketika raja dan panglima sedang berbicara, raja meminta panglima untuk menggantikan posisinya untuk meniduri permaisuri. Panglima kaget dan dengan panglima raja tersebut. Ya jelaslah kaget, masa tiba-tiba disuruh tidur istrinya, kan nggak mungkin, tapi nggak apa-apa. Oke, dan raja juga membicarakan masalah ini kepada ratu. Mereka pun hanya mengiyakan, karena raja tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika panglima di kamar bersama permaisuri, panglima nampak tidak enak hati tidur dengan permaisuri. Namun, mau bagaimana lagi, ini sudah keputusan raja dan harus dipatuhi. Panglima pun membuka bajunya, sedangkan ratu sudah berbaring di kasur dengan tanpa melihat panglima. Ratu nampak sedih, tapi mau bagaimana lagi, raja yang tidak mau menyentuhnya. Keterpaksaan jelas terlihat di raut wajah ratu, membuat panglima enggan untuk tidur sama ratu. Malam pun berlalu dengan sendirinya. Tiada terjadi apa-apa malam itu. Malam kedua pun tiba, ratu menyuguhkan air untuk panglima. Nampaknya di sini mulai ada rasa ya untuk mereka berdua. Panglima bertanya kepada ratu, apa ratu sudah siap dengan permintaan raja? Dan malam pun berlalu, dikarenakan raja pun harus segera mempunyai keturunan. Mereka berdua akhirnya melakukannya. Panglima baru kali ini melakukannya dengan seorang wanita. Namun sayangnya, ketika Panglima merasakan perbedaan antara wanita dan laki-laki, Panglima mulai jatuh cinta kepada ratu. Wah, gawat nih. Ratu pun sebaliknya juga sudah jatuh cinta kepada Panglima. Kan mantap ya kan? Cinta segitiga pun akhirnya dimulai ketika malam itu selesai. Ternyata panglima mulai menyukai ratu. Ratu pun sebaliknya. Namun ketika raja tahu mereka sudah melakukannya, raja pun melarang mereka untuk bertemu lagi. Hari pun sudah berlalu. Raja menggelar acara yang sangat meriah di istana. Semua orang diundang untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang raja mainkan. Ketika sedang bermain alat musik, tanpa raja sadar, ratu dan panglima menghilang. Tanpa raja sadari, ternyata ratu dan panglima diam-diam ketemuan di dalam perpustakaan. Mencurigakan ya kan? Ratu dan panglima ternyata dengan malam itu. Tanpa menunggu lama, mereka pun melakukan aksinya. Ketika sedang berduaan, ternyata mereka ketahuan oleh raja. Raja pun menyeret mereka berdua. Di sini, raja nampak marah besar. Raja khawatir ratu jatuh sakit dan segera memanggil tabib. Raja kaget dengan berita yang disampaikan oleh tabib tersebut, kalau ratu saat ini sedang hamil. Peperangan pun terjadi antara raja dan panglima. Raja mengumumkan siapa yang sudah menghamili ratu, maka akan
dipenggal kepalanya. Amarah raja benar-benar mengembara. Mungkin merasa cintanya dikhianati oleh Panglima, dan pada akhirnya raja pun menancapkan pedang ke dada Panglima. Panglima pun mati. Sekian, happy watching. Maka